Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat. Wa qala an-nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu akhlisu a'malakum lillah wa inna Allaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kalian selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu dikasih kesehatan walafiat, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan tidak hanya kita, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, teman dekat kita yang baik-baik, mudah-mudahan diberi kesehatan juga sama. Amin. Mengenai sholat, ini kita harus paham betul apa yang akan membatalkan kita. Hal apa saja yang membatalkan kita? Di antaranya yaitu menguap yang berlebihan, mubalaghah, mengeluarkan suara, atau bersin yang mubalaghah juga, yang menguatkan, yang sampai suaranya kuat, keras. Nah, itu pun akan membatalkan sholat. Ketika bersin itu keras bersinnya, tidak sebawanya bersin standar biasa aja, itu maka itu jamaah ada yang bersin sampai mengeluarkan suara yang tinggi sehingga imam sampai ngorenjang, kaget. Nah, ketika imam ngorenjang kaget, itu batal sholat imam. Sampai-sampai imam itu ngaheuleuh atau berdiam sejenak saking kagetnya, berdiam, maka batal sholat imam. Nah, ketika membatalkan sholat orang lain, itu kita yang bersin pun batal juga haram sholatnya. Tuh. Maka kenapa itu bersin itu bisa membatalkan ketika dikeraskan? Karena itu ada unsur bercanda. Ada unsur bercanda. Pak, ini mah sudah terbiasa bersinnya itu mengucapkan hasum. Nah, itu pun ada unsur bercanda. Ketika refleks di dalam sholat, bersinnya mengeluarkan kata-kata hasum atau hansib. Hansib disebut-sebut ketika bersin, itu pun sama membatalkan sholat. Nah, jadi ketika bersin, kita mau bersin dalam sholat, itu bersinnya tidak boleh dikeraskan. Standar saja, sebawanya aja. Harus ditekan suaranya seminimal mungkin. Jadi harus ditekan suaranya. Tapi jangan ditambahan suaranya seperti begini. Hats. Nah, jadi ada tambahan ces ketika bersin. Nah, ketika bersin ada tambahan ces, itu sholatnya batal. Nah, jadi ketika ketika bersin suaranya keras, dikeraskan, sengaja dikeraskan atau dibuat kuat sambil mengucapkan kata-kata, itu sholatnya batal. Dah, harus kita pahami. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah tentang ketika kita sholat, padahal kita adalah sedang bermaksiat. Sepertinya ibadah, tapi kita sedang bermaksiat. Kelihatannya kita sedang beribadah, tapi itu nyatanya sedang bermaksiat. Kelihatannya sedang sholat, tapi sholat kita itu bukan ibadah, bukan tawa, tapi maksiat.
sholat yang manakah, ibadah yang manakah yang maksiat? Ibadah yang sum'ah, ibadah yang takabur, ibadah yang musyrik. Ketika kita sholat ingin dipuji, itu bukan sholat, sedang maksiat sebenarnya. Ketika kita sholat, kita ingin dikenal oleh orang lain bahwa kita adalah ahli ibadah, itu pun sama, bukan sedang sholat dia, tetapi sedang maksiat kepada Allah. Ketika sedang sholat, ujub bahwa dirinya lah yang paling bagus sholatnya, yang paling sah sholatnya, ujub. Orang lain itu pada batal semua, pada tidak sah semua. Kita merasa kitalah yang paling sah sholatnya, itu pun sedang maksiat. Orang lain tidak ada yang kuat sholat sehari semalam berikut sunah-sunahnya 100 rakaat, hanya saya yang kuat. Itu pun sama, ibadahnya bukan ibadah itu, tapi sedang maksiat. Ketika orang maksiat kepada Allah, maka konsekuensinya akan diberi siksaan. Akan diberi siksaan, bukan pahala yang didapat, tapi siksaan. Nah ini, jadi ketika kita ibadah jangan ada hasud di hati kita. Jangan ada sifat-sifat hasud di hati kita. Di antaranya adalah takabur, ujub, sum'ah, riya, syirik. Itu jangan ada. Jangan ada rasa di hati kita ketika kita sedang beribadah atau di luar ibadah sekalipun. Ketika di luar ibadah ada rasa itu, maka semua pahalanya hangus, hilang. Ketika dalam ibadah ada rasa itu, maka amaliah kita tidak diterima, bahkan kita akan diberi siksa oleh Allah. Jadi tidak ada hak kita itu untuk takabur, untuk ujub, untuk sum'ah, untuk riya. Tidak ada hak kita. Tidak ada hak itu. Yang berhak ujub, takabur itu hanyalah Allah. Ketika kita mempunyai sifat ujub, takabur, riya, musyrik, itu adalah sifat setan. Ketika kita memelihara sifat setan, maka konsekuensinya akan diberi sanksi oleh Allah dengan siksaan yang amat berat. Buktinya amaliah kita aja sudah dihapuskan. Ketika kita tidak punya amal sewaktu di dunia, jelas kita otomatis masuk neraka. Itu. Maka dari itu kita harus jaga, harus pelihara ibadah kita dengan ikhlas. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Caranya adalah mempelajari ilmu-ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu-ilmu tasawuf. Harus kita pelajari itu. Kita tidak cukup mempelajari ilmu tauhid dan ilmu fikih saja. Kalau tidak dilengkapi dengan ilmu tasawuf, maka ibadah kita akan sia-sia. Ibadah kita akan sia-sia kalau kita tidak mempelajari ilmu yang 3 fan, minimal itu. Kita semua orang Islam, semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, itu minimal semuanya harus menguasai 3 fan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Itu harus kita kuasai. Kalau kita tidak menguasai ilmu tersebut, salah satunya apalagi sampai keseluruhannya, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ketika kita tidak diterima ibadah kita oleh Allah, jelaslah kita ada dosa, ada konsekuensi, ada siksa bagi kita nanti di akhirat. Belum tadi. Gitu. Jadi untuk itu semuanya belajar itu tidak cukup belajar fikih dan tauhid, juga harus belajar ilmu tasawuf, ilmu tentang membersihkan hati. Karena kalau hatinya hasud, hatinya kotor, semua amaliyah kita itu hangus, tidak ada. Sekalipun kita suka bersedekah kepada orang tua, tapi kalau kita hasud, itu akan rusak semua amaliyah kita. Sekalipun kita sholatnya benar menurut fikih dan menurut tauhid, kalau kita hasud, mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji yang sudah disebutkan tadi, itu tetap pahalanya akan hilang dan kita akan diberi siksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat berat nanti di akhirat kelak.
di neraka. Nauzubillah. Allah alim shawab. Untuk pencerahan hari ini sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas 8. Pak, izin pertama bertanya, bagaimana hukumnya makanan dan minuman dari seorang pacar? Apakah halal atau haram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah halal makanan dan minuman dari seorang pacar? Itu pertanyaannya. Kalau kita tahu tujuan si pacar itu adalah menyogok terhadap kita supaya kita luluh lantak hati kita terhadap pacar kita, maka itu haram bagi kita untuk menerimanya. Kenapa diharamkan? Karena ketika pacar itu menyogok kepada kita, berarti ada tujuan yang tidak baik. Kalau niatnya menyogok, artinya niatnya supaya ada timbal balik dari seorang pacar, supaya diberi ini dan diberi itu dari seorang pacar yang diberi makanan atau uang atau apapun, supaya diberi timbal balik. Nah, itu kita menerimanya haram. Kalau kita tahu bahwa dia itu ingin diberi timbal balik, itu haram, mutlak haram itu mah. Kenapa demikian? Karena semua yang berupa sogokan, ar-rashi wal murtasi finar, yang menyogok dan yang menerima sogokan itu dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga menurut Islam pacaran itu tidak diperkenankan, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan pacaran itu. Pacaran mana yang tidak dibolehkan oleh agama adalah pacaran yang tidak sesuai dengan syarat. Apakah ada pacaran yang sesuai dengan syarat? Wallahu alam. Yang seperti apa? Nah, yang jelas ketika ada orang yang sudah dikhitbah atau sudah dilamar, tetap harus jaga jarak. Ingat itu. Sekalipun sudah menjadi tunangan, sudah dipinang oleh seorang laki-laki, itu tetap harus jaga jarak. Lalu pacarannya lewat apa dong? Tidak boleh lewat apa-apa menurut Islam itu. Dan tidak ada istilah pacaran. Lalu komunikasinya bagaimana dong? Komunikasi aja. Baca SMS, bukan video kok, berikan video call. Silakan. Baca SMS atau baca chat. Itu untuk komunikasinya. Profilnya jangan ditampilkan untuk perempuan. Tuh. Kenapa demikian? Karena menurut mazhab Syafi'i ketika wajah perempuan terlihat oleh laki-laki itu diharamkan. Nah itu. Jadi intinya ketika ada pacar ingin memberikan sesuatu, kita tinggal lihat dulu apakah dia itu ada timbal balik ataukah dia lillahi ta'ala, atau tidak ingin ada balasan selain nanti akan bertemu di hari yang sudah ditentukan. Nah, kalau dia ikhlas, cirinya gampang. Ketika ditolak atau tidak jadi, itu dia tidak mempermasalahkan, itu ikhlas. Tapi kalau dia tidak jadi menikah dengan kita, dia marah, bahkan dia berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, itu berarti jelas-jelas haram. Maka dari itu, untuk kesimpulannya kita tinggal melihat gerak-gerik pacarnya dulu. Apakah dia mencintai kita itu lillahi ta'ala ataukah dengan hawa nafsunya saja. Ya. Kalau dia mencintai kita hanya dengan hawa nafsunya saja, itu apapun yang dia berikan haram bagi kita untuk menerimanya. Tapi kalau dia mencintai kita lillahi ta'ala, artinya kalau dia lillahi ta'ala tidak akan ada perbuatan yang keji, yang tidak akan ada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah itu ciri-ciri orang yang mencintai lillahi ta'ala. Yang mencintai karena Allah itu tidak akan berbuat zalim dan tidak akan berbuat maksiat mencintainya. Alhamdulillah dari Allah. Ada lagi laki-laki, silakan. Laki-laki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dari kelas 7. Pak, izin bertanya, apa hukumnya mempercayai ramalan? Apa hukumnya mempercayai ramalan? Mempercayai ramalan hukumnya haram, kecuali untuk memotivasi hidup yang sudah pesimis menghadapi kematian dengan penyakit yang dideritanya atau dengan masalah yang dideritanya, yang dialaminya. Dengan masalah yang dialaminya, dia datang kepada seorang yang tujuannya adalah supaya memotivasi saja. Dia ramal sama seseorang, bagus tujuannya. Nah, itu boleh kita percayai hanya untuk memotivasi semangat hidup. Tapi kalau kita diramal, kemudian kita diramalnya adalah akan terjadi sesuatu yang jelek, yang buruk, kita memikirkan ramalan tersebut. Kita was-was dengan ramalan tersebut, was-was dengan ramalan seseorang yang isinya adalah kita akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terpuruk hidup kita, yang tadinya semangat hidup jadi pesimis, terpuruk. Nah, itu haram bagi kita untuk mempercayai ramalan. Baik yang melamarnya itu dukun ataupun yang disebut dengan ahli hikmah. Sekalipun disebut oleh orang lain ahli hikmah, kalau dia meramal seseorang dengan kehendak hatinya, itu meramalnya juga haram. Meramalnya haram, nyanyawana, sok tahu, mendahului takdir Allah. Nah, itu haram bagi orang yang meramal seseorang dengan instingnya. Itu haram. Jadi kita pun sama, tidak boleh meramal seseorang. Enggak boleh. Kenapa? Akan jadi suatu penyakit hati yang sangat dahsyat kepada kita, dan bahkan kita akan menjadi takabur ujub.